Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kembali kita bahas bagaimana pergerakan market global seminggu yang akan datang ya. Jadi video kali ini saya buat pada hari Senin karena kebetulan kemarin saya lagi sibuk dan agak sakit. So hari ini saya baru sempat bikin pembahasan untuk market global. Nggak apa-apa ya, masih hari Senin dan masih fresh. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis dan share video ini ke teman-teman Anda. Oke, kita akan bahas dari chart weekly terlebih dahulu. Indeks global yang kita bahas adalah indeks Dow Jones Amerika dulu sebagai salah satu indeks utama dunia ya. Jadi kalau kita lihat minggu lalu ditutup sangat bearish dan tidak mampu menembus resisten daily yang ada di atas ini ya. Kalau kita lihat chart daily-nya, minggu lalu kan saya ngomong masih sideways dan nempel di area resisten, dan kita belum tahu arah yang pasti apakah dia akan lanjut ke atas breakout, mampu dengan kuat menembus ke atas atau malah turun ya. Jadi belum ada keputusan yang jelas, dan minggu kemarin itu keputusannya sudah lebih jelas, yaitu trennya lebih kuat turun ya. Jadi kalau kita lihat di weekly chartnya sudah membentuk candle merah yang sangat besar ini. Dan kalau kita lihat hari ini ya, ini candlenya weekly tapi kan masih jalan daily. Hari ini ya, per hari ini dia sudah ini marketnya lagi hidup ya, futuresnya lagi jalan. Lebih menariknya gitu kalau saya bikin videonya hari Senin ya. Ini lagi gerak dan sekarang sedang menjebol support weekly yang ada sini ya. Ini sudah breakdown ya. Jadi menurut pandangan saya lebih besar kemungkinan untuk minggu ini akan lanjut turun lagi, terutama apabila minggu ini candlenya itu berhasil di close di bawah kotak merah dan hijau ini ya. Dan ini saat ini kelihatan mata bahwa sedang dijebol ya. Jadi sudah kecil sekali kemungkinan untuk bisa naik ya. Itu untuk market US. Jadi untuk skenario minggu lalu ternyata yang jadi adalah skenario ke bawah ya. Dan ini sudah menyentuh support yang tanda panah saya gambar ini di garis biru. Ternyata nggak mampu menahan juga ya, breakdown ke bawah. Jadi ini jelas sentimen bearishnya sangat kuat sekali. So ini saya hapus karena sudah tidak terjadi, tidak jadi ke atas. Bahkan dia nembus garis trendline yang di bawah ini aja nggak bisa ya. Kemarin kan kalau misalnya dia bisa seandainya naik sedikit, maka dia akan berhadapan dengan trendline yang atas ini dan juga moving average 200, tapi sama sekali nggak kuat ternyata. Dan cenderung lebih turun karena berita inflasi Amerika yang sangat-sangat tinggi ya, tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir ini, dan itu membuat banyak investor untuk memilih posisi jual. Oke, itu untuk US 30 atau Dow Jones. Sekarang kita masuk ke US 500. Oh, sebentar ya. Saya tunjukin kalau misalnya minggu ini dia lanjut turun terus, maka next supportnya ya, kalau menurut saya ya, Dow Jones itu sangat mungkin ya, mungkin agak serem ya. Ini dia bisa-bisa sampai ke moving average 200 weekly ya, area sekitar 29.392. Kalau kencang bener ya turunnya sampai sini ya, ini sangat mungkin deh. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini sudah tidak ada support yang terlalu kuat. Biru ini adalah support monthly tapi sudah dites berapa kali? 1 kali, 2 kali, dan ini ketiga cukup kuat tusukannya ya. Dan support weekly yang hijau yang ada di atas ini sudah ditusuk dan sekarang lagi dibolongin ya, lagi di breakdown istilahnya, lagi istilahnya pasukan buyer di sini kalah semua, jadi lagi turun benar-benar dengan volume yang tinggi. So kalau ini berlanjut terus seminggu ini bisa jadi Dow Jones akan sampai ke garis biru ini ya. Kita lihat aja, nonton sama-sama apakah minggu ini sampai ke sini atau tidak. Saya sendiri untuk S&P sedang dalam posisi sell ya. Jadi kita lihat aja ya untuk S&P-nya. S&P 500 mirip dengan Dow Jones. Seperti yang saya selalu bilang, indeks Amerika ini baik Nasdaq, Dow Jones maupun S&P
ketiga-tiganya saling mirip kebanyakan ya, pergerakannya saling berkorelasi dan sangat mirip. So kalau untuk S&P ya ada dua kemungkinan. Yang pertama mungkin dalam waktu dekat dia akan sampai sini, mungkin aja malam ini. Kemudian mungkin ada koreksi sebentar, barulah kemudian melanjutkan penurunannya sampai support 3.500. Ya, tapi saya cukup yakin malam ini sangat mungkin ya 70% menurut saya. Bisa sampai 3.706. 1-2 hari inilah. Oke, dan ini kalau kita lihat market lagi jalan dan sedang turun kenceng-kencengnya ya. Volumenya tinggi sekali. Candlenya kuat sekali. Jadi ini tinggal tipis saja jaraknya ke sini. Ini untuk satu candle daily sih sangat mungkin dicapai. Paling mungkin 1-2 hari. Kalau dilihat penurunannya model kayak gini tuh biasanya kuat turunnya ya. So selamat bagi Anda yang sudah dalam posisi sell seperti yang saya info minggu lalu ya. Lebih cenderung sell, walaupun dia tertahan resisten bisa aja dia breakout ke atas. Tapi saya bilang lebih cenderung sell karena tekanan turunnya masih besar. Ini juga skenario yang ke atas ini udah saya hapus saja karena ternyata harga lebih memilih untuk ke bawah, dan pattern W ini gagal ya, dia nggak sempat bikin kenaikan yang cukup signifikan, akhirnya nggak kuat dan langsung ditekuk ke bawah ini. Oke, jadi untuk indeks global cenderung drop ya, termasuk IHSG. Sekarang kita masuk ke DE40 atau Germany. Sama ya, jadi saya prediksi minggu lalu, pandangan saya ya, saya tidak memprediksi karena memang sideways ya minggu lalu. Bisa jadi naik dan kena resisten yang ada di atas ini, ternyata malah nggak sampai naik ke sini, udah jatuh gulung kumbing ya, sudah jatuh losor. So saat ini juga kita lihat turunnya kencang banget. Walaupun saat ini memang berada di area support daily ya, tapi dengan volume yang seperti ini saya cukup yakin tidak lama lagi akan jebol ya, dan mungkin dia akan menuju segera ke area support 13.197 ya, ke area 13.197. Ini market lagi jalan. So kalau misalnya Anda sudah nge-sell, saya selamat ya, Anda bisa untung banyak sekali. Kemudian ini adalah support kedua yang kemungkinan akan dicapai kalau misalnya turunnya kencang banget. Ini perang Rusia kemarin yang bikin drop banget ya, ini kemungkinan akan di retest lagi nggak lama lagi. Jadi reversalnya waktu perang Rusia kemarin di sini, kemudian dia naik tapi ternyata nggak terlalu kuat, cenderung turun lemah, dan baru minggu lalu dan hari ini ya, dan kemungkinan juga minggu ini akan lanjut melemah cukup signifikan ya, itu pandangan saya. Kita masuk ke China, mirip juga ya, lebih kalau sentimennya global gitu biasanya memang nah dia sudah berada di area resisten ya, seperti yang minggu lalu saya gambar, dan ternyata tidak kuat menembus ya, dan hari ini candlenya merah juga. So ini sangat mungkin, ini skenario yang ini sangat kecil ya, tidak mungkin terjadi. Jadi ini saya buang aja. So skenario yang terjadi adalah kemungkinan besar dia akan retest kecil di sini, kemudian besok akan lanjut terjun lagi. Ya kemungkinan sih saya kira paling nggak sampai ke area support 13.400. Dan kalau momentumnya kencang, dia bisa lanjut turun lebih dalam lagi ya, mungkin nextnya adalah 12.630 kalau misalnya dia terus amsyong terus ya. Jadi kemungkinan ini resisten ini akan cukup kuat menahan laju harga sehingga menekan harga turun ke bawah. Kemudian kita masuk ke Hang Seng atau HSI ya. HSI juga sama ya, juga sama ya, jadi dia nggak kuat setelah kena area resisten yang ada di ini, resisten kecil yang tadi saya hapus ini sempat ditembus, tapi saya juga sempat gambar minggu lalu dan gambar saya tidak saya hapus ya, Anda lihat sendiri sesuai banget prediksinya, kena 22.240 dia adalah kena resisten ya toh.
dan ada reaksi dan turun langsung ya. Jadi yang ini sempat dijebol, tapi yang atas dia nggak mampu jebol dan terbentur resisten Jumat kemarin, Kamis Jumat, terus sorry ini Jumat ya, betul, ini hari ini futuresnya yang jalan hari ini, dan sama sekali tidak kuat naik ya. Jadi kalau kita lihat mengikuti sentimen indeks Eropa dan Amerika, sepertinya akan lanjut turun setidaknya sampai ke area support 20.300 ya. Di sini ada support dan kemungkinan besar sekali dia akan ngetes area support ini dalam minggu ini, bahkan mungkin nggak sampai, paling besok atau mungkin malam ini kalau kenceng dia bisa sampai sini. Dan kalau misalnya jebol ya, next supportnya adalah 19.720 ya. Itu jadi masih dalam tekanan turun yang sangat besar. Kalau kita lihat weekly-nya, nah weekly-nya juga sama ya, jadi terbentuk bearish engulfing. Oke, sekarang kita akan masuk ke ini apa, IHSG juga sama, hari ini turun cukup parah ya, persis banget dengan yang saya gambar di video minggu lalu. Anda boleh cek ya, saya gambar resisten di sini, saya gambar tanda panah melengkung di sini ya kan, saya gambar tanda panah melengkung di sini ya kan, bener. Jadi area ini merupakan area resisten yang akan menahan laju harga. Jadi kalau misalnya dia berhasil naik pun dia akan kena resisten. Kemarin saya sebut sekitar 7.250-an ya, dan ternyata memang nggak kuat. Dan saya selalu ngomong kalau harga itu terkena resisten atau support pasti ada reaksi. Dan benar, reaksinya adalah turun. Mulai membentuk doji hari Jumat kemarin, dan hari Senin hari ini ditutup ini Kamis ya, Kamis terkena resisten dan kemudian doji. Jumatnya turun ya, hari ini lebih turun lagi dan sudah menyentuh support. Dan setelah menyentuh support, ini gambar juga nggak saya hapus ya, Anda lihat sendiri harga bereaksi dengan cara mantul ke atas ya. Jadi mungkin masih ada sedikit harapan untuk IHSG besok bisa aja naik sebentar. Setelah naik sebentar, kemungkinan dia akan kena resisten ini 7.040 atau sekitar inilah 7.053 ya, adalah resisten yang pertama ya. Dia naik sampai sini, kemudian kalau nggak kuat maka dia akan turun lagi ya. Kemudian resisten yang kedua yang akan menghadang adalah 7.100 ya. Kalau misalnya dia kuat bisa sampai 7.100, baru lanjut akan turun lagi. Turunnya seberapa jauh ya, nanti itu kita lihat sentimen globalnya seperti apa yang akan mempengaruhi IHSG. Jadi ini skenario yang terjadi adalah skenario yang di atas ini ya, dan kemudian skenario yang di bawah ini saya katakan minggu lalu bahwa ini adalah support, ternyata langsung disentuh saking dalamnya hari ini IHSG jatuhnya ya. Kemudian terjadi reaksi pantulan kecil. Kita lihat aja besok dan dalam minggu ini seberapa jauh IHSG mampu mantul ke atas atau nggak mampu, malah jebol ambrol nggak karu-karuan ke bawah ya. Ini sangat menarik minggu ini, mari kita saksikan bersama-sama. Jadi bagi Anda trader indeks, saya lebih prefer kita masih cari posisi sell saja. Dan juga untuk trader saham Indonesia, mendingan kita diam dulu aja, nggak usah buru-buru masuk sampai keadaan lebih sedikit uptrend lah, baru kita boleh cari-cari cuan. Oke, saya kira sekian dulu yang saya sampaikan kali ini untuk pandangan market global seminggu yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Selamat malam.